Saat aku merubah mindset terrible to itu menjadi mindset saling memahami antara aku dan anakku, akhirnya aku bisa merilis dan meregulasi emosiku menjadi seorang ibu menghadapi anak yang memang di mana-mana di saat dia pengen sesuatu dia bakal teriak, dia bakal nangis, dia bakal menjerit. Dan ketika kita kasih tahu itu nggak cukup sekali. Menurut aku ini penting banget bagi diriku dan mungkin semua ibu di luar sana yang menghadapi anak di bawah 24 bulan. Kenapa aku bilang penting? Karena ketika kita memahami konsep dan merubah mindset terrible itu menjadi konsep saling mengerti, saling memahami antara diriku sebagai seorang ibu dengan anakku yang lagi belajar mengungkapkan keinginan dan memiliki rasa pengetahuan yang tinggi itu. Jadi akhirnya nanti diriku akan lebih bisa menurunkan ego, menurunkan ekspektasi dan juga lebih bisa memaafkan. Ketika aku kasih tahu 1, 2, 3, 4 kali dan dia tidak merespon dengan baik apa yang aku larang, tetapi malah berteriak, malah menangis, akhirnya aku bisa mengerti bahwa ternyata mungkin Clay memiliki satu keinginan yang aku nggak tahu dan dia nggak punya kemampuan kosakata yang baik untuk menyampaikannya kepada diriku. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya kita jadi stress release ya. Jadi gak gampang stres karena kita menyadari bahwa kita punya mindset anak kita itu gak punya kemampuan kosakata yang baik, belum punya banyak kosakata, belum bisa merangkai kalimat dengan baik untuk meminta, untuk mengungkapkan keinginannya atau untuk berkomunikasi ke kita apa yang dia mau, apa yang mau dia tanyakan, apa yang mau dia lakukan, sehingga tingkahnya kadang menyebalkan untuk diri kita yang gak punya banyak waktu luang karena kita punya kerjaan lain di rumah. Jadi akhirnya kita mikir, oh mungkin anakku itu pengennya A, tapi aku gak bisa nurutin karena aku saat ini harus misalkan masak. Oke deh, kita coba saling ngerti, kita coba ungkapin perasaan kita sebagai ibu, aktivitas kita sebagai ibu ke dia. Kita bilang bahwa tunggu ya sebentar, atau misalnya contohnya seperti itu. Tapi ketika misalkan dia masih nangis, masih teriak, baru kita harus menghentikan aktivitas kita karena mungkin dia lebih butuh kita dibandingkan menyelesaikan tugas di luar. Yang ketiga itu mindset mengubah terrible to menjadi mindset saling memahami, saling mengerti. Akhirnya kita bisa lebih memberikan banyak waktu luang kepada anak kita untuk explore apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan, apapun yang pengen dia ketahui semaksimal mungkin. Tidak ada batasan dan tidak ada juga larangan yang memang ini itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena kan kebanyakan di mata kita, ngapain sih dia tuh iseng banget kayak gini, ngapain sih dia ngelakuin ini. Kita akhirnya bisa memberikan ruang untuk anak kita mengeksplor apa yang sebenarnya pengen dia ketahui dan yang dia inginkan. Tapi kita juga punya batasan. Batasannya itu di mana dia melakukan hal-hal yang berbahaya seperti bermain api, mendekati kompor, memegang wajan yang sedang kita masak, misalkan wajannya panas, bermain air panas, bermain teko air panas, itu batasannya nggak boleh ya, benar-benar nggak boleh. Lebih baik dia menangis daripada memaksa dia memainkan hal itu sih yang aku rasain. Akhirnya jadi aku lebih stress release, aku lebih bisa memahami anakku, dan akhirnya aku pun lebih bisa menurunkan egoku untuk memberikan komunikasi dua arah yang baik, menyampaikan apa yang sedang aku lakukan, memberikan instruksi yang jelas kepada anakku dan memberikan contoh kepada anakku. Meskipun dia nangis, meskipun dia misalkan kesal, akhirnya aku bisa paham bahwa ini anak lagi belajar mengenal emosi orang tuanya, dan bahwa ini anak juga lagi belajar untuk menyampaikan keinginannya dan bertanya banyak hal apa yang pengen dia ketahui tapi mungkin dia gak punya pengetahuan. Jadi akhirnya yuk kita sama-sama membantu anak kita di bawah usia 24 bulan yang mungkin kita nganggapnya ini terrible tuh, agar dia bisa mengeksplor apapun yang pengen dia ketahui. Jadi dia punya banyak pengetahuan dan punya banyak pengalaman, menjadi masa kecil yang bahagia dengan sama-sama waras, dengan sama-sama bahagia. Dan jangan lupa terus semangat. Terima kasih ya ibu hebat seluruh dunia yang udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi ibu terbaik versi diri kalian sendiri. Semangat selalu. Assalamualaikum.